Shalom Aleichem. Hari ini Kamis 5 Mei 2022 bersama saya Pendeta Rimelia Sumual STH dari Gedung Gereja Jemaat Gemim Sion Madidir Ure mengajak kepada Bapak Ibu Saudara sekalian untuk beribadah mengawali akan seluruh tugas aktivitas di sepanjang hari ini. Mulia sembah Raja, mulia bagi Yesus, puji hormat dan kuasa. Mulia agung kerajaannya, dari surga datang untuk senap umatnya. Dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Hormatlah, muliakanlah Yesus Raja. Mulia sembah Raja, mulia Dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja. Mari berdoa. Di pagi yang indah ini ya Tuhan Allah, kami datang kepadamu menaikkan ucapan syukur limpah banyak terima kasih oleh karena berkat dan anugerah-Mu lah sehingga di malam hari yang telah kami lewati kami sudah boleh dijaga, dipelihara oleh Tuhan, dan di pagi yang indah ini kami pun boleh dibangunkan dengan tubuh yang sehat dan diberkati. Mengawali akan seluruh tugas aktivitas di sepanjang hari ini, kami akan awali dengan beribadah. Di dalamnya kami akan membaca dan merenungkan berita firman. Kami memohon Roh Kudus-Mu kiranya yang akan memampukan kami untuk dapat memahami dan mengerti firman kebenaran yang akan kami baca dan renungkan bersama. Biarlah firman-Mu ini yang akan menjadi pegangan bagi kami semua di dalam menapaki akan kehidupan yang dianugerahkan oleh Tuhan. Ampuni kami dari setiap salah dan dosa yang telah kami perbuat melawan kehendak-Mu, dan biarlah ibadah di saat ini hanya boleh jadi di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Firman Tuhan di saat ini terambil dalam 1 Raja-Raja pasalnya yang ke-19 ayat 15 dan ayatnya yang ke-16. Firman Tuhan berkata seperti ini. Firman Tuhan kepadanya, pergilah, kembalilah ke jalanmu melalui padang gurun ke Damsyik, dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Juga Yehu cucu Nimsi haruslah kau urapi menjadi raja atas Israel, dan Elisa bin Safat dari Abel Mehola harus kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini tentu kita bersyukur oleh karena anugerah dan rahmat-Nya lah sehingga kita pun masih dianugerahkan kesempatan untuk boleh menikmati hari yang baru. Kita boleh menikmati nafas kehidupan. Kita masih dianugerahkan kesempatan untuk boleh ada dan berkarya di tengah-tengah kehidupan ini. Ya tentu sebagai orang percaya kita diajak untuk terus memaknai waktu hidup yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Sebagai umat yang Tuhan tempatkan untuk ada di tengah-tengah dunia ini, kita terpanggil untuk mau melayani Tuhan dengan setiap talenta yang dianugerahkan Tuhan kepada kita. Ya tentu masing-masing setiap manusia
dianugerahkan Tuhan talenta. Dan kita percaya ketika kita masih diberikan kesempatan untuk menjalani kehidupan, itu berarti Tuhan mau memakai kehidupan kita untuk menjadi alat kesaksian dimanapun kita pergi dan berada. Apakah itu di tengah-tengah kehidupan keluarga, tetapi juga dalam kehidupan berjemaat dan bermasyarakat. Mari kita memuliakan Tuhan. Ketika pun kita boleh sukses dan berhasil di dalam pelayanan yang kita lakukan, nah kita percaya bahwa itu semua merupakan anugerah Tuhan. Bukan karena kuat dan hebatnya kita sebagai manusia. Karena itu kita harus tetap fokus kepada Tuhan ketika menjalankan tugas dan tanggung jawab pelayanan. Nah, dalam bacaan firman Tuhan kita di hari ini, ya kita dapat melihat di sini Tuhan dalam kehadiran di padang gurun menyadarkan Elia agar ia kembali fokus pada jalan Tuhan yang harus ia jalani. Nah, kembali melewati padang gurun ke Damsyik, mengangkat dan mengurapi Hazael menjadi raja Aram, Yehu menjadi raja Israel, dan Elisa sebagai penggantinya. Nah, proses pemanggilan Tuhan bagi Elia untuk kembali ke jalannya termasuk dalam mempersiapkan generasi baru yang akan menggantikan kepemimpinan bangsa dan umatnya. Nah, panggilan Tuhan kepada Elia untuk fokus dalam pelayanan diibaratkan seperti pelatih olahraga yang ada di pinggir lapangan sambil berteriak fokus-fokus ketika melihat atletnya sedang kehilangan konsentrasi saat bertanding. Nah, jika seorang atlet bertanding dengan konsentrasi yang tinggi dan tetap fokus, tak mudah bagi lawan untuk mengalahkannya. Sebaliknya, setinggi apapun teknik yang diajarkan oleh pelatih, tapi jika si atlet tidak dapat berkonsentrasi atau tidak dapat fokus dalam pertandingan, maka hasilnya pasti akan mengecewakan. Nah, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, fokus itu penting agar kita tidak keluar dari jalur. Berfokus berarti mata terarah pada tujuan ataupun sasaran. Begitu pula dalam menjalani hidup kekristenan, kita harus tetap fokus pada jalan Tuhan. Di antaranya dalam tugas dan tanggung jawab sebagai seorang suami, sebagai kepala keluarga, kita memiliki tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan hidup. Nah, kita tidak hanya bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan hidup, tetapi kita juga bertanggung jawab untuk dapat menjadi pemimpin yang baik, menjadi imam di tengah-tengah kehidupan keluarga, sebagai seorang suami, sebagai seorang papa, sebagai seorang opa, bahkan juga sebagai seorang istri. Kita pun harus tetap fokus pada tanggung jawab kita. Sebagai seorang istri tentu menjadi penolong yang sepadan, mampu untuk menopang suami, mampu untuk menuntun dan membimbing akan kehidupan anak-anak dan cucu yang Tuhan Allah hadirkan di dalam perjalanan kehidupan. Anak-anak juga harus tetap fokus menjalani akan hari-hari kehidupan yang dianugerahkan oleh Tuhan. Dengan demikian kita dapat berfokus dan punya tekad seperti Paulus dalam ucapannya dalam Filipi pasal 3 ayat 13 sampai 14, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Karena itu saudara-saudara tetap berpegang kepada kebenaran firman Tuhan. Karena hanya firman Tuhan
yang dapat menuntun dan mengarahkan kita sebagai orang percaya untuk tetap fokus di jalan Tuhan, di jalan yang benar, agar supaya kita tidak keluar jalur. Apalagi dalam realita kehidupan yang terjadi, ada begitu banyak orang-orang yang mengaku percaya kepada Tuhan, tetapi pada kenyataannya tidak mampu menjaga jati diri sebagai anak-anak Tuhan. Tidak mampu untuk hidup di dalam kekudusan, lebih mengikuti apa yang menjadi kehendak diri sendiri daripada mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Ketika sukses dan berhasil, merasa, oh ini karena jerih payah saya. Merasa, oh karena saya hebat. Dan kita lupa bahwa itu semua oleh karena berkat Tuhan di dalam perjalanan kehidupan kita. Nah, oleh karena itu, terus hadirkan Tuhan di dalam menjalani kehidupan ini. Kita percaya bahwa kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Marilah kita terus menghadirkan Tuhan di dalam kehidupan ini, dan kita terus mengisi kehidupan ini dengan hal-hal yang bertanggung jawab. Tuhan Yesus memampukan kita semua. Amin.